Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para kiai, para masyayikh, para guru, para ta'mir Masjid Jami Al-Mubarakah, wabil khusus akhina Kiai Haji Aminullah, Kiai Haji Nalim, para asatis lainnya, para takmir, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur mereka, luaskan rizkinya, sehatkan badannya dan mudahkan segala urusannya. Dan yang kami hormati segenap jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami Al-Mubarakah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak ada yang ketinggalan, senantiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengisi malam sebelum kita melaksanakan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan, sudah banyak para guru, para kiai yang senantiasa mengingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita tentang keutamaan di bulan Ramadan. Mengapa? Karena iman itu naik dan bisa turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman terkadang bisa naik secara kuat ketika kita melakukan ketaatan. Namun begitu juga sebaliknya, iman bisa berkurang, bisa drop, bisa turun kala kita mengerjakan kemaksiatan. Makanya kita sering hadir di majlis-majlis ilmu atau mendengarkan nasihat-nasihat agama agar iman kita senantiasa di-charge, biar selalu dalam tensi yang tinggi, penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersama-sama kita pada malam hari ini, malam Jumat yang mulia, kita angkat ke angkasa ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir malam hari ini tidak ada yang terlepas dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah takdirkan kita yang hadir, kita ditakdirkan oleh Allah mengisi umur kita dengan hal-hal yang baik. Karena bisa saja saat ini kita sedang duduk nonton televisi, nonton handphone, menghabiskan umur karunia Allah yang begitu berharga dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Namun alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah takdirkan kita menjadi orang yang mengisi umur usia karunia Allah tersebut dengan hal yang bermanfaat. Karena telah jelas Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi hakikatnya kita sejak lahir ke muka bumi ini sampai nanti waktu kita berpulang menghadap Allah, hakikatnya tugas kita hanyalah untuk beribadah.
yang telah disampaikan dalam syariat agama kita, ibadah-ibadah yang wajib yang utama setelah syahadah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa ketika datang bulan Ramadan, menunaikan zakat saat haul dan nisabnya telah terpenuhi, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang telah mampu untuk melakukannya. Dan semua unsur dalam kehidupan kita bisa berniat ibadah kepada Allah. Yang sekolah, yang belajar diniatkan dengan benar, belajar karena Allah untuk bisa beribadah kepada Allah. Yang bekerja mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak-anak di rumah juga bernilai ibadah. Ibu-ibu rumah tangga yang menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, mengurus anak, itu pun juga bernilai ibadah. Maka sangat beruntung bagi kita, Allah yang telah menciptakan kita, menugaskan kita untuk beribadah kepadanya senantiasa. Namun ibadah kita bukan untuk Allah. Nggak ada manusia yang sholat satu pun Allah tetap maha besar. Tidak ada yang puasa satu pun saat bulan Ramadan Allah tetap maha kuasa. Namun ibadah-ibadah tersebut sejatinya adalah untuk diri kita, untuk keselamatan kita. Karena kita harus sadar, sepenuh-penuhnya sadar, kehidupan di dunia ini fana. Kehidupan ini hanya sebentar. Kalaupun umur kita panjang sampai 100 tahun, tetap satu waktu akan berpulang. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan, mempertanggungjawabkan nikmat umur yang telah Allah berikan kepada kita. Dan telah jelas di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang di hatinya memiliki keimanan, percaya dengan adanya Allah, dengan adanya malaikat, percaya dengan adanya hari akhir, percaya dengan adanya nikmat dan azab kubur, percaya dengan adanya hari pertimbangan amal. Kita semua diseru dan dipanggil, diperintahkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, tujuan kita berpuasa untuk mencapai ketakwaan. Maka pertanyaannya adalah, apa itu takwa? Para ulama telah mendefinisikan bahwa takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Allah perintah. Allah perintah salat, kita taat, kita salat. Allah perintah puasa, kita puasa. Allah perintah kita mengerjakan zakat, pergi haji, kita berangkat. Allah perintahkan kita tidak berbohong, kita tidak berbohong. Allah perintahkan kita birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua. Demikianlah kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan dengan sungguh-sungguh pula menjauhi apa yang Allah larang. Allah larang jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan durhaka kepada orang tua, jangan zolim, jangan mengambil hak orang. Maka sungguh-sungguh kita menjauhinya dengan sekuat tenaga kita. Itulah hakikatnya ketakwaan. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menyebabkan apa posisi kita kelak di akhirat. Allah telah menjanjikan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya nanti yang memiliki tempat dan kedudukan yang mulia di sisiku, kata Allah, kelak di yaumil kiamah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dengan kesungguhan kita melaksanakan ibadah puasa, dengan kegembiraan dan penuh keikhlasan, penuh sukacita, akan meningkatkan ketakwaan kita, yang pada akhirnya nanti akan menentukan posisi kita kelak di sisi Allah seperti apa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa
yang berpuasa dan mendirikan sholat dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba kita sekarang menghisap diri kita dari sejak akil balik sampai umur kita seperti sekarang ini, yang 40, yang 50, yang 60, bahkan yang lebih. Berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan, berapa banyak hal-hal yang Allah larang untuk kita pandang, kita lihat. Betapa banyak kebohongan yang pernah terucap dari lisan kita, betapa banyak kezaliman yang pernah kita lakukan, betapa sering kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang Allah murkai. Maka beruntung kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kita laksanakan segala perintah. Harapan kita mudah-mudahan Ramadan ini dengan kegembiraan kita menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun jamaah sekalian, mengerjakan ibadah puasa ini begitu besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal anak Adam itu bagi dirinya untuk keuntungannya kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hanya ibadah puasa yang tersembunyi, yang penuh dengan rahasia. Hanya diri kita dan Allah yang tahu bahwa diri kita sedang berpuasa atau tidak. Hakikatnya secara zahir orang kelihatan lemes, mulutnya kering, ya, dia lemah lesu. Tapi hakikatnya apakah dia berpuasa atau tidak, hanya Allah dan dirinya yang mengetahui. Dan juga ketika kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, bukan sekedar menahan syahwat suami istri, tetapi juga kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Tidak lagi kita dalam berpuasa bisa memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak lagi kita berkata bohong, bersumpah palsu, mengadu domba orang, ghibah, namimah. Mengapa? Karena tidak ada artinya sama sekali ibadah puasanya jika ternoda dan dirusak dengan amal-amal yang merusak dan mengurangi pahala puasa kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak dari umatku, kata Nabi, yang dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar dapat rasa haus dan rasa lapar saja. Tidak ada keutamaan sama sekali. Dia cuma mendapatkan rasa haus, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi mulutnya selalu ghibah, mulutnya selalu namimah, mulutnya bersumpah palsu, matanya masih memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah, tangannya masih melakukan kezoliman, maka tidak ada ganjaran sama sekali dari pahalanya kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan rasa dahaga saja. Maka jamaah sekalian, masih ada waktu bagi kita. Kita baru lewat setengah jalan. Kalau kemarin-kemarin kita masih kurang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, mari kurang sungguh-sungguh qiyamul lail, masih kurang sungguh-sungguh tadarus Al-Quran, maka masih ada waktu. Masih ada waktu di bulan Ramadan ini di mana amal-amal yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan amalan-amalan sunnah akan dibalas dengan pahala wajib. Adapun pahala wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja hari ini kita masih bertemu dengan Ramadan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa umur kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kita berharap dengan penuh harapan kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, masih bisa menikmati bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Namun jika ini Ramadan terakhir kita berharap semua kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksempurnaan amal kita disempurnakan oleh Allah dan amal kita diterima oleh Allah dengan penuh keredaan
dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah kita terhindar dari api neraka. Dan bersama-sama marilah kita mengejar satu malam yang mulia, khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Cegatlah malam Lailatul Qadar setiap malam. Jangan hanya malam ganjil aja tarawih, malam ganjil aja tadarus, malam ganjil aja kita beribadah. Namun cegatlah malam Lailatul Qadar mulai sekarang. Mulai sekarang, siapa tahu satu malam di antara malam hari ini sampai malam takbiran kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Di mana kalau kita beribadah malam itu 1 rakaat, seolah-olah kita beribadah sepanjang 83 tahun. Yang kalau saja kita sedang membaca Al-Quran 1 juz, seolah-olah kita membaca 1 juz Al-Quran sepanjang 83 tahun. Sebuah ganjaran pahala yang besar bagi kita yang telah disiapkan oleh Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jamaah sekalian, kita hamba Allah yang doif, senantiasa keimanan kita turun dan naik. Hanya taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga akidah kita senantiasa. Kita mohon Allah berikan kita kekuatan zahir dan batin serta keistiqomahan untuk mampu menghadapi segala fitnah dan ujian dunia, agar bisa selamat fit dunia, selamat di barzah, selamat di kubur, selamat saat dibangkit, selamat saat di padang mahsyar, selamat saat menjembatani jembatan Siratal Mustaqim, dan pada akhirnya kita semua yang berkumpul pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tepian telaga Al-Kautsar, bisa sama-sama masuk ke dalam surga di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah lipat gandakan amal solehnya. Begitu besar jasa mereka bagi kita, namun kita belum mampu untuk membalas segala kebaikan mereka. Hanya kasih sayang Allah lah yang akan memberikan perlindungan kepada mereka. Dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, insya Allah dapat diterima dengan baik oleh kedua orang tua kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.